Ya, anak-anak, setiap 10 menit harus berhenti. Sekarang saya lanjutkan kembali. Tadi contoh beberapa profesi seseorang: student, teacher, dokter, farmer, nurse. Nah, tugasnya anak-anak di rumah silakan kalian cari profesi yang lainnya lebih banyak. Silakan di rumah kalian cari sendiri. No B, habit. To ask someone habit, menanyakan kebiasaan seseorang. Do you always study English every night? Misalkan. Do you usually take a bath twice a day? Ya. Di sini contohnya, do you always come early to school every day? Do you usually eat at late night? To state someone habit, menyatakan kebiasaan seseorang yang menggunakan kata apa nak? Biasanya always, usually, generally, sometimes, ya. Di sini contohnya, she always come late. I always do a breakfast every morning. Saya selalu makan pagi setiap pagi. She always comes. Oh, ini perhatikan nak, ini she always come. Come-nya kurang S. Ya, she always comes late. Jadi perhatikan nak, biasanya anak-anak itu, loh Bu, itu sudah pakai always, sudah ada S-nya. Kata kerjanya kok masih ditambah S? Perhatikan nak, di sini. Apabila subjeknya isi it, walaupun di sini menggunakan kata always, tetap kata kerjanya ditambah S atau ES. Kecuali I, do, been, they. Nah, kalau yang itu, subjek itu tidak usah menggunakan S atau ES. Nah, saya kira untuk unit 6 hanya itu yang perlu saya ulangi. Kemudian sekarang kita ke unit 7. I'm proud of Indonesia. Nah, untuk unit 7 ini khusus mendeskripsikan orang, animals, binatang, atau benda. Nah, di sini, di unit 7 ini, saya beri contoh untuk mendeskripsikan our country. Ya. In this chapter, we are only focus to descriptive text. Nah, pada bab ini kita hanya akan fokus kepada teks deskriptif. Memang untuk kelas 7 itu diperkenalkan baru deskriptif text. Tensesnya simple present tense. Descriptive text is a text that wants you to picture what is being described. Descriptive text adalah teks yang menjabarkan sesuatu dalam bentuk gambaran. Remember, ingat, we need to describe everything in a detail on descriptive text. Ingatlah, kita harus menjabarkan segala sesuatu dengan detail dalam
tes deskriptif. Di sini saya beri contoh, Indonesia is my lovely country. Ingat paragraf pertama anak-anak, identification. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and Indian Ocean. In this, the largest archipelago in the world, there are more than 17,000 islands in Indonesia. Nah, perhatikan nak, paragraf pertama adalah identification, identitas. Identitasnya Indonesia itu, Indonesia adalah negara yang besar terletak di antara dua benua, ya, itu namanya identification. Nah, sekarang paragraf kedua dan seterusnya adalah description. Deskripsinya. We have a lot of islands. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatra, and Java. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia in Java. Nah, paragraf kedua ini deskripsinya. Deskripsinya Indonesia. We have a lot of island. Kita mempunyai banyak kepulauan. Pulau yang besar adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Java. Dan Pulau Jawa. Dan seterusnya. Ini namanya deskripsi. Then, the third paragraph, paragraf ketiga. Indonesia is an equator. It is tropical country. The sun shines brightly every day. So, it is mostly hot. It has 2 seasons, the rainy season and the dry season, etc. Jadi perhatikan nak, kalau mendeskripsikan entah orang, binatang, ataukah benda, perhatikan, paragraf pertama adalah identification, paragraf 2 dan seterusnya adalah description. Saya kira review dari Bu Harwati sampai di sini. Jangan lupa anak-anak belajar dengan tekun. Yang perlu kita pelajari apa nak? Unit 5, 6, 7. Baik buku LKS, buku Bupena maupun buku paket. Silakan dipelajari dengan baik. Silakan anak-anak di rumah terus, tidak boleh pergi kemana-mana sambil belajar dengan tekun agar nilainya nanti bagus-bagus semuanya dan jaga kesehatan dengan baik. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.